Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Alin Felipa Syaimanuddin dengan NPM 101201158 dari Digitech University. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi evaluasi tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Agama 6. Pada kali ini saya akan memaparkan materi, yaitu mengenai dahsyatnya sakaratul maut dan yang mesti dilakukan saat itu. Disimak baik-baik ya. Pertama-tama di sini ada penjelasan seputar sakaratul maut. Sakaratul maut adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang dasar nyawa atau jiwa dan menjalar ke seluruh bagian nyawa itu, sehingga tidak ada satupun dari bagian-bagiannya yang terbebas dari rasa pedih tersebut. Rasa sakit yang dialami selama sakaratul maut langsung menghunjam nyawa dan seluruh bagiannya yang meliputi seluruh anggota badan. Maka orang yang bersangkutan merasa dirinya ditarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dan juga dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga ujung kaki. Sakaratul maut itu lebih menyakitkan daripada tebasan pedang, gergaji, atau digunting. Sebab sakit yang dirasakan oleh tubuh akibat tebasan pedang itu terjadi karena hal itu berhubungan dengan jiwa. Rasa sakit ini melumpuhkan akalnya, membungkam lidahnya dan melemahkan semua persendiannya. Sebenarnya ia ingin sekali meratap berteriak dan menjerit minta tolong, tetapi ia tidak kuasa lagi melakukan semua itu. Satu-satunya tenaga yang masih tersisa hanyalah suara lungguhan dan desah nafas tersengal-sengal yang terdengar dari tenggorokan dan dadanya saat sedang dicabut nyawanya. Warna kulitnya juga berubah dan menjadi keabu-abuan, mirip tanah yang menjadi sumber asal penciptanya. Seluruh urat tercabut kekuatannya, yang menimbulkan rasa pedih di sekujur tubuh bagian dalam dan luarnya. Bola mata terbelah ke atas, bibir tertarik ke belakang, lidah mengerut dan ujung jemari berubah menjadi hitam kehijauan. Satu persatu anggota tubuh pun akan mati. Setiap anggota tubuh merasakan sekarat demi sekarat dan itu terus terjadi sampai ruhnya mencapai kerongkongan. Pada titik ini berhentilah perhatiannya kepada dunia, berikut seluruh penghuninya. Pintu tobat pun telah ditutup. Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya, "Tuqbalu taubatul abdi malam yugorgir." Tobat seorang hamba masih diterima selama ruh belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang bunyinya, "Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta iza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu la'an." Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Quran Surat An-Nisa ayat 18. Mujahid menafsirkan ayat tersebut. Ketika seseorang melihat utusan malaikat pencabut nyawa dengan mata kepala sendiri, maka wajah malaikat itu tampak jelas di hadapannya. Jadi janganlah engkau tanyakan betapa pahit dan getirnya kematian dan sakaratul maut. Itulah sebabnya Rasulullah SAW selalu berdoa, "Ya Allah, tolong ringankanlah sakaratul maut atas Muhammad." Para nabi alaihimussalam dan para wali sangat takut kepada mati. Bahkan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Wahai segenap kaum Hawari, berdoalah kepada Allah. Semoga dia berkenan meringankan sakaratul mautku. Rasa takutku pada mati benar-benar besar." Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW biasa berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mencabut nyawa dari urat-urat punggung dan ujung-ujung jari. Ya Allah, maka tolonglah aku atas kematian dan ringankanlah aku dalam menghadapinya." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Nabi SAW ditanya soal kematian dan kesukarannya. Beliau menjawab dalam sabdanya, "Kematian yang paling ringan ialah seperti batang berduri yang menancap pada selembar kain wol. Apakah mungkin bisa mencabut batang berduri itu tanpa bulu-bulu dari kain wol itu?" Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya, "Mautul faj'ati rahatul lil mu'mini wa asaf alal fajir."
Kematian mendadak adalah rahmat bagi orang beriman dan tragedi bagi orang jahat atau zolim. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan, seandainya setetes dari rasa sakit kematian itu diletakkan di atas semua gunung di bumi, niscaya gunung-gunung itu akan meleleh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang pasti akan merasakan derita dan rasa sakit kematian, dan sebagian sendi-sendinya akan terpisah dari sebagian yang lain, seraya berkata, semoga kamu baik-baik saja, kita harus berpisah sampai datangnya hari kiamat. Kita pasti akan mengalami dua petaka berat selama proses sakaratul maut. Pertama, petaka tercabutnya nyawa, seperti yang telah dikemukakan tadi. Kedua, petaka menyaksikan sosok malaikat maut dan rasa gentar serta takut begitu melihatnya. Manusia yang paling kuat sekalipun tidak akan sanggup melihat sosok malaikat maut saat menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa manusia yang penuh dosa. Saat sang malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah bertanya kepadanya, apakah engkau bisa memperlihatkan sosokmu kepadaku saat sedang mencabut nyawa seseorang manusia yang gemar melakukan perbuatan jahat? Malaikat maut pun menjawab, Anda tidak akan sanggup melihatnya. Tapi Ibrahim bersikeras, aku pasti sanggup. Akhirnya malaikat maut menjawab, baiklah, sekarang berpalinglah dariku. Ibrahim pun berpaling darinya. Lalu ketika ia berbalik kembali, ia melihat di hadapannya sosok makhluk berkulit hitam legam, berlambut lurus tegak, berbau busuk dan mengenakan pakaian serba hitam. Dari mulut dan lubang hidungnya keluar jilatan api. Melihat pemandangan itu, Ibrahim seketika jatuh pingsan. Saat siuman, malaikat maut sudah berubah dalam wujud semula. Kemudian Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, bila seorang yang durhaka melihat wajahmu saja pada saat kematiannya, niscaya itu sudah cukup menjadi hukumannya. Selanjutnya pada poin ini ada keadaan yang disukai pada orang yang menjelang ajal. Ketahuilah, sesungguhnya yang disukai dari orang yang sedang menjelang ajal ialah ketentraman dan ketenangan. Dari lidahnya terucap dua kalimat syahadat, dan dari hatinya adalah ia punya sangka baik kepada Allah Ta'ala. Tentang lidah yang lancar mengucapkan syahadat itu adalah pertanda baik. Sebab setiap orang yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat tersebut, itu akan menjadi bekalnya menuju surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang bunyinya, Lakonu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah kepada orang-orang yang hendak mati dengan kalimat La ilaha illallah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tungguilah orang-orang yang akan mati di antara kalian, dan ingatkanlah mereka. Sesungguhnya mereka itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kalian lihat. Tuntunlah mereka membaca kalimat La ilaha illallah. Nabi SAW telah bersabda, perhatikanlah 3 hal pada orang yang tengah sakaratul maut. Jika keningnya berkeringat, berair kedua matanya, dan kering kedua bibirnya, berarti rahmat Allah telah turun kepadanya. Tetapi jika kelihatan seperti orang tercekik, memerah warna kulitnya, dan pucat kedua bibirnya, maka itu adalah azab Allah kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang sedang menuntun atau yang disebut dengan talqin sebaiknya jangan bernada mendesak, tetapi dengan cara yang halus dan lembut. Sebab lidah orang yang sedang dituntun itu kadang berat untuk bertutur lagi, sehingga bila dipaksa akan membebaninya dan bisa membuatnya tidak suka menirukan ucapan baik itu. Dikhawatirkan hal itu menjadi sebab terjadinya su'ul khotimah. Sekian pemaparan materi dahsyatnya sakaratul maut dan yang mesti dilakukan saat itu. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.